Simak sampai habis. Kali ini kita bahas lingkup rezeki, di mana ilmu Titen digabungkan dengan cara modern untuk mencapai kesuksesan pencapaian rezeki. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, karena semakin jauh melangkah akan semakin dalam pembahasan detailnya untuk setiap weton. Jangan sampai ketinggalan ceritanya. Pernah merasa karirmu seperti jalan di tempat? Semua ide brilian dan kerja keras rasanya seperti terpental, kayak mantul di tembok ketegasan atasan. Bos yang terkenal galak, keras kepala, dan maunya sulit banget ditebak. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang berhadapan dengan energi khas dari weton pahing. Banyak yang akhirnya pilih menyerah, pindah kantor, atau pasrah saja melihat karir mandek. Tapi, tunggu dulu. Entah kamu seorang legi yang diplomatis, wage yang analitis, pon yang teguh, kliwon yang intuitif, atau bahkan sesama pahing, di sini kita akan bongkar rahasia dari primbon Jawa kuno. Ini adalah sebuah panduan warisan leluhur tentang cara bukan cuma bertahan, tapi justru melesat sukses di bawah kepemimpinan si bos api. Ini kuncinya tersembunyi, dan hari ini kita buka bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga malam ini hati kita dijernihkan, rezeki dilapangkan, dan langkah dibimbing oleh Gusti Allah. Amin. Sebelum kita bedah strateginya, kita kenalan dulu yuk sama konsep weton pahing ini. Dalam kitab Primbon Jawa, weton adalah gabungan hari lahir Masehi dan hari pasaran Jawa. Pahing, salah satu dari 5 hari pasaran, punya nilai atau neptu 9. Nah, neptu ini dipercaya melambangkan besarnya energi seseorang. Kalau digabung dengan hari misalnya hari Sabtu, yang neptunya juga 9, lahirlah weton Sabtu Pahing dengan total neptu 18 yang tertinggi dalam perhitungan weton. Dalam banyak tafsir primbon, Pahing sering diasosiasikan dengan arah selatan, warna merah, dan elemen api. Filosofi api inilah yang dipercaya menjadi sumber karakter mereka yang menyala-nyala, semangat, ambisius, tapi juga gampang panas kalau salah perlakuan. Memahami esensi api ini adalah langkah pertama agar tidak ikut terbakar. Justru, baik elemenmu air, wage, tanah, kliwon, pon, atau kayu, legi, kamu bisa memanfaatkan kehangatannya buat kemajuan karirmu. Analisis karakter. 3. Sifat kunci atasan weton pahing. Untuk menaklukkan benteng, kita harus tahu di mana gerbang utamanya. Begitu juga dengan atasan pahing. Biar bisa sukses di bawah kepemimpinan mereka, kita perlu paham 3 karakter fundamental yang sering dilekatkan pada mereka menurut primbon. Sifat kunci pertama, ambisius dengan mimpi setinggi langit. Satu hal yang harus kamu sadari, atasan pahing bukan tipe pemimpin yang gampang puas. Energi api dalam diri mereka konon mendorong mereka untuk terus naik, cari pencapaian lebih besar,
dan meraih target yang buat orang lain mungkin mustahil. Ambisi mereka ini bukan sekadar buat pamer jabatan loh. Ini lebih dalam, semacam panggilan jiwa untuk menciptakan warisan atau legacy. Jadi, kalau mereka kasih target tinggi atau menuntut hasil yang nyaris sempurna, itu bukan karena mau menyiksamu. Itu karena di kepala mereka ada visi besar yang lagi dikejar. Mereka melihat potensi yang mungkin orang lain, termasuk timnya sendiri, nggak lihat. Pekerjaan bagi mereka bukan rutinitas, tapi arena pertempuran untuk mewujudkan mimpi. Kalau dilihat dari sudut pandang yang tepat, ini bukan ancaman, tapi peluang emas. Pemimpin tanpa ambisi nggak akan bawa timnya kemana-mana, kan? Sifat kunci kedua, keras kepala dan pantang dibantah. Nah, ini dia sifat yang paling sering jadi sumber drama dan bikin frustrasi. Atasan pahing dikenal punya pendirian sekokoh batu karang. Sekali mereka bilang, bakal sulit banget mengubahnya jadi B. Menurut Primbon, ini lahir dari intuisi tajam dan energi api yang tegas. Mereka percaya banget sama analisis mereka sendiri. Dan jujur saja, seringnya mereka memang benar. Saat idemu ditolak mentah-mentah atau saranmu seolah enggak didengar, jangan langsung baper. Penolakan mereka seringkali bukan serangan pribadi. Mungkin idemu enggak sejalan dengan visi besar mereka. Mungkin caramu menyampaikan terkesan menantang, bukan memberi masukan. Atau bisa jadi mereka melihat celah dalam rencanamu yang enggak kamu sadari. Sifat ini memang pedang bermata dua. Di satu sisi bikin mereka konsisten, tapi di sisi lain bisa mematikan inisiatif tim. Kuncinya bukan melawan keras kepalanya, tapi belajar menari bersamanya. Sifat kunci ketiga, super protective pada orang kepercayaan, sisi tersembunyi. Di balik tampang sangar dan tegasnya, ada rahasia besar seorang pahing, kesetiaan dan sifat protektif yang luar biasa. Bayangkan induk elang yang galak menjaga sarangnya. Siapapun yang mengganggu anaknya bakal diserang habis-habisan. Begitulah atasan pahing kalau kamu sudah masuk lingkaran kepercayaannya. Mereka mungkin akan mengkritikmu habis-habisan saat rapat internal, mendorongmu sampai ke batas limit, dan menuntut tanggung jawab penuh. Tapi, coba lihat di depan klien atau manajemen atas. Saat ada masalah, mereka akan jadi orang pertama yang pasang badan membelamu. Tim adalah aset berharga bagi mereka. Tentu, kesetiaan ini ada harganya. Loyalitas, integritas, dan performa yang bisa diandalkan. Banyak karyawan cuman fokus pada sisi kerasnya tanpa pernah berusaha merebut kepercayaannya. Padahal, kalau kamu berhasil, kamu bukan cuma dapat atasan, tapi juga mentor sekaligus pelindung paling setia dalam karirmu. Strategi sukses 3. Cara jitu menghadapi atasan pahing. Oke, setelah paham karakter mereka, saatnya kita susun strategi. Ingat, tujuannya bukan mengubah bosmu,
tapi mengubah caramu berinteraksi. Jadi, gimana caranya biar karirmu melesat? Ini 3 cara jitu yang diadaptasi dari pemahaman primbon Jawa. Strategi jitu pertama, bicara pakai data, bukan adu urat. Kesalahan paling fatal saat menghadapi atasan pahing adalah mendebatnya di depan umum. Itu sama saja menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Kuncinya ada di waktu, tempat, dan cara. Kumpulkan dulu data, fakta, dan bukti pendukung. Minta waktu bicara 4 mata, lalu sampaikan temuanmu sebagai informasi tambahan. Biarkan data yang bicara, bukan emosi. Tips untukmu si legi. Sebagai pribadi yang luwes dan jago bersosialisasi, bungkus data tersebut dengan bahasa yang halus dan diplomatis agar tidak terkesan menggurui. Tips untukmu si kliwon. Gunakan intuisimu yang tajam untuk merasakan kapan momen paling tepat untuk bicara. Setelah dapat waktunya, barulah perkuat argumenmu dengan data yang sudah kamu siapkan. Strategi jitu kedua, jadilah tangan kanan, bukan batu sandungan. Ingat ambisi selangit mereka? Disinilah peluang terbesarmu. Daripada mengeluh, jadilah problem solver. Saat mereka melempar visi, tanyakan, bagaimana saya bisa bantu wujudkan ini? Tunjukkan inisiatif. Ada proyek baru? Angkat tangan. Ada masalah? Datang bawa beberapa alternatif solusi. Atasan pahing selalu mencari letnan kepercayaan untuk mengeksekusi visinya. Tips untukmu si pon. Kamu yang punya watak kokoh, disiplin, dan tegas. Ini adalah panggungmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah eksekutor paling bisa diandalkan yang mampu menerjemahkan visi besar menjadi langkah-langkah konkret. Tips untukmu si wage. Sebagai si air yang tenang dan analitis, peranmu adalah menjadi penyeimbang. Ketika api ambisi atasan terlalu panas dan membuat situasi tegang, tawarkan solusi-solusi logis yang mendinginkan suasana. Strategi jitu ketiga, pahami ritme emosinya, hindari api yang berkobar. Elemennya adalah api. Api bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Pelajari ritme kerja atasanmu. Kapan moodnya lagi bagus? Kapan apinya lagi berkobar? Gunakan kecerdasan emosionalmu. Hindari topik sensitif saat mereka lagi stres. Mengajukan ide brilian di waktu yang salah cuman akan bikin idemu hangus. Kritik mereka yang tajam jangan dimasukkan ke hati. Anggap itu masukan teknis, catat, dan tunjukkan perbaikan. Tips jika kamu juga pahing. Nah, ini adalah pertemuan dua api. Aturannya 1. Jangan pernah adu besar nyala api. Itu akan menyebabkan kebakaran. Sebaliknya, sinkronkan energimu. Tunjukkan bahwa semangatmu yang menyala-nyala itu bukan untuk menyaingi, tapi untuk mendukung dan memperkuat apinya. Kamu adalah booster, bukan kompetitor. Kesimpulannya, jadi punya atasan berweton pahing itu bukan suatu hukuman atau rintangan,
tapi sebuah tantangan strategis. Kuncinya bukan melawan, tapi memahami, beradaptasi, dan mendukung. Kalau kamu bisa melihat ada ambisi besar di balik sifat kerasnya, dan ada kesetiaan tersembunyi di balik ketegasannya, kamu bisa melihat mereka sebagai lokomotif super kencang yang siap menarik gerbong karirmu ke puncak kesuksesan. Tapi penting untuk diingat ya, panduan ini adalah tafsir berdasarkan kearifan lokal primbon Jawa, bukan ilmu pasti. Setiap orang itu unik. Gunakan ini sebagai salah satu kacamata untuk memahami, termasuk memahami dirimu sendiri, agar bisa memilih strategi yang paling pas. Sekarang giliranmu. Kamu punya pengalaman unik kerja bareng atasan yang karakternya mirip weton pahing. Atau mungkin kamu sendiri seorang pahing, legi, wage, pon, atau kliwon yang punya tips lain. Bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan belajar bareng. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan panduan rezeki, jodoh, manajemen hubungan, dan kehidupan lainnya dari kearifan budaya Jawa. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah bijaksana dan sampai jumpa. Bersama Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga selalu dikaruniakan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin.